Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darda Hairin Taha. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait zina, hukum, dan macam-macamnya. Pendahuluan. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam dan termasuk dalam kategori dosa besar. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis karena zina tidak hanya merusak hubungan individu dengan Allah, tetapi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti kehancuran moral dan tatanan sosial. Dalam pembelajaran ini, kita akan menelaah pengertian zina berdasarkan dalil-dalil syar'i, menyimpulkan hukum-hukum perbuatan zina yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, serta menguraikan macam-macam zina yang meliputi zina besar dan zina kecil. Pemahaman mendalam tentang topik ini diharapkan dapat membantu kita menjaga kehormatan diri dan menjauhi segala hal yang mendekati zina, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertanyaan 1. Apa yang kalian ketahui tentang zina? 2. Mengapa zina dianggap sebagai dosa besar dalam Islam? 3. Coba sebutkan dampak zina terhadap individu dan masyarakat. Secara bahasa atau lughawi, zina berasal dari kata zana yazni, yang berarti perbuatan tidak senonoh atau hubungan seksual yang tidak sah. Kata ini memiliki konotasi buruk dalam penggunaan sehari-hari dan selalu merujuk pada perilaku tercela. Secara istilah, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Hukum perbuatan zina. Hukum perbuatan zina dalam Islam adalah haram dan termasuk dosa besar. Para ulama sepakat mengenai keharamannya berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran, sunnah, dan ijma' atau kesepakatan ulama. Hukum zina menurut Al-Quran dan hadis. Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabus zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sunnah atau hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Am ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasnil abdu hina yasni wa huwa mu'minun wa la yashriku hina yashriku wa huwa mu'minun wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'minun wala yaqtulu wa huwa mu'minun. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Hukum zina menurut ijma'. Para ulama dari 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa zina adalah dosa besar yang hukumnya haram. Mereka juga menyepakati adanya hukuman hudud bagi pelaku zina yang dibedakan berdasarkan status pelakunya. Yang pertama adalah zina muhson. Pelaku sudah menikah atau pernah menikah, hukumannya adalah rajam atau dilempari batu hingga mati. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menerapkan hukuman rajam kepada pezina yang sudah menikah, seperti dalam kasus Ma'is bin Malik dan wanita Humidiyah. Yang kedua adalah zina ghairu muhson. Pelaku belum pernah menikah, hukumannya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan dalam waktu 1 tahun. Macam-macam zina. 1. Zina besar. Zina besar yaitu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang tidak terikat pernikahan yang sah. 2. Zina kecil. Melihat, mendengar, atau berpikir hal yang mengarah pada zina. Dari Rasulullah SAW, 2 mata bisa berzina dan zinanya adalah pandangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Zina hati dan perasaan, memendam niat atau hasrat yang tidak sesuai dengan syariat. Kesimpulan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.